Ada juga nama Ahmad Fahrul Rozi, Pak, gitu ya. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Agak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024. Gitu. Keberadaan kapal-kapal yang diberi nama mirip dengan inisial mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan istrinya Iriana yang mengangkut material tambang nikel di Raja Ampat tengah menjadi sorotan. Belum selesai soal polemik nama kapal, kini salah seorang pendukung Jokowi juga ikut terseret dalam kasus tersebut. Ada dugaan konflik kepentingan yang terjadi di PT Gag Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui PT Gag Nikel adalah satu-satunya perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang tidak dicabut izin usaha tambangnya oleh pemerintah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berdalih, PT Gag Nikel tak dicabut karena memiliki AMDAL yang sesuai dan merupakan aset negara. Terkait hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang atau Jatam, Melki Nahar, buka suara. Menurutnya, Jatam menemukan dugaan konflik kepentingan yang besar dalam tubuh PT Gag Nikel ini, terutama pada sosok yang menduduki jabatan komisaris di PT Gag. Salah satunya ialah keberadaan Ahmad Fahrul Rozi. Melki menyebut Ahmad Fahrul Rozi adalah pendukung Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Ia juga tokoh PBNU yang memang dekat dengan Gus Yahya. Langsung ditanggapi Bang Melki, ada konspirasi, dugaan ya, hipotesis, ada KKN barangkali mengapa bisa turun izin sedangkan ini jelas-jelas melanggar tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Silakan. Ya, saya kira kalau kita bicara soal konflik kepentingan, terutama Hmm. konteks PT Gag Nikel di Pulau Gag tadi, itu memang sangat terang benderang begitu ya. Satu misalnya kita bisa cek siapa yang menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gag Nikel. Satu misalnya ada yang namanya siapa? Lana Saria gitu ya. Lana Saria ini kan kalau kita cek jejaknya, dia itu Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian SDM begitu ya. Ya. Ah, Kemudian dia kan juga staf staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian SDM saat ini. Nah, Lana Saria sendiri bukan bukan tidak punya kontroversi. Ia pernah diperiksa oleh KPK 2023 dalam kasus dugaan korupsi apa tunjangan kerja di Kementerian SDM begitu. Dia juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi di Sumatera Selatan tahun 2024 lalu dalam kasus dugaan korupsi pertambangan di Sumsel begitu. Lalu kemudian menjadi saksi dalam kasus korupsi nikel di Blok Mandiodo, mungkin pernah dengar ya, Ya. di Konawe Utara tahun 2024. Bahkan ia diduga seringkali meloloskan berbagai kebijakan mineral dan batu bara yang mulai penolakan publik begitu. Termasuk bahkan rangkap jabatan kan sebagai pejabat di Kementerian SDM sekaligus sebagai komisaris PT Gap Nikel itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kalau kita cek ada juga nama Ahmad Fahrul Rozi, Pak, gitu ya. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Agak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024 gitu ya. Kemudian juga menyatakan dukungan terhadap hasil Pilpres 2024 kemarin. Bahkan beliau ini juga orang dekatnya Gus Yahya Cholil Stakuf ya, Aku. Ketua Umum PBNU dan anggota Bantim Pres era Jokowi kan. Hmm. Kemudian ia juga mempunyai relasi kuat lah dengan tokoh lingkar dalam Jokowi kayak Erick Thohir, kemudian Opung Luhut, kemudian dengan saudara Bahlil Lahadalia itu sendiri begitu. Jadi beliau ini memang datang dari PBNU begitu ya, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Lalu yang ketiga dan ini menarik. Jadi kita cek juga ada ternyata Brigjen TNI Purnawirawan gitu ya, Sabtono Aji namanya, juga menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gas Nikel gitu ya. Jadi beliau ini dia lulusan Akademi Militer dulu Pak tahun 87, dia dia di Korps artileri
Kemudian dia pernah menjabat sebagai Direktur Bais TNI, begitu. Kemudian pernah menjadi staf kepala Bais TNI, banyaklah jejaknya, begitu ya. Jadi keberadaan orang-orang ini kemudian menguatkan dugaan awal tadi bahwa pembiaran terhadap PT Gap Nikel ini memang karena terjadi konflik kepentingan yang besar tadi. Apalagi yang kedua, kalau kita cek produksi nikel yang diolah di Pulau Gap itu kan hampir seluruhnya itu dibawa ke Weda, Halmahera Tengah. Yang Hmm. notabene Weda Halmahera Tengah ini dibawa kendali oleh Cina, oleh Tiongkok melalui PT IWIP, Indonesia Weda Bay Industrial Park. Meskipun di dalamnya ada Antam begitu ya. Tapi kan Mhm. kalau kita cek hasil produksi atau olahan nikel di IWIP itu kan sebagian besar juga dibawa ke Tiongkok untuk terutama dalam kaitan dengan menyuplai kebutuhan bahan baku untuk stainless steel. Jadi dari hulu ke hilir kita bisa tahu gitu ya, siapa yang kemudian menerima manfaat di balik pembiaran terhadap operasi pertambangan di PT Gap Nikel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.